Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di Berry guys. Jadi kesempatan kali ini aku dapetin kartu grafis gaming ya dari kubu ASRock ya, AMD Radeon RX 6500 XT ya. Jadi ini garansi resmi dari AMD Indonesia ya. AMD itu hanya memberikan garansi 2 tahun dulu, sebelum 2021 itu 3 tahun, tapi setelah 2021 itu menjadi 2 tahun aja. Dan ini untuk kartu grafis khusus gaming ya guys ya. Jadi untuk seri ASRock RX 6500 XT ini dibekali dengan teknologi OC Certified, jadi udah otomatis secara pabrikan tuh bisa melakukan auto overclock, kemudian support untuk 1080 Full HD gaming, 4GB memori GDDR6 dan PCI Express 4.0 support ya guys ya. Dan yang istimewa dilengkapi dengan AMD RDNA 2 arsitektur. Jadi ini arsitekturnya RDNA 2.0 ya guys ya. Dan ini aku dapetin dari user yang update. Kebetulan dia itu membeli satu paket PC, jadi boxnya ini sebenarnya dikirim dalam kondisi yang di packing bersama dengan unitnya guys. Jadi dipipihkan gitu, digepengkan baru dikirim. Nah ini makanya spon bagian dalamnya nggak ada. Oke, kita keluarin dulu untuk kartu grafisnya. Di sini kelengkapannya ada unit box bagian luar, anti static back, kemudian ada manual book dari ASRock ya. Jadi itu seperti kelengkapan dari AMD. Ini untuk spesifikasinya RX 6500 XT Phantom Gaming PGD 4GO ya, 4GB OC Edition. Untuk serial number unit box dan udah aku pastiin sama. Kita lihat di sini untuk unitnya guys. Jadi untuk kartu grafis ini tuh kipasnya udah auto fan control ya. Saat kalian sudah install Adrenalin resmi dari AMD, tentunya kipas ini baru akan berfungsi dengan baik untuk 0 decibel. Dia akan muter di saat mencapai 55 derajat Celcius average dan akan idle di bawah 50 derajat Celcius ya guys. Kipasnya ini dual fan, kemudian heatsinknya berwarna chrome ya, tentunya untuk kartu grafis ini mulus bening guys, mantap jiwa. Dan PCI Express support 4.0 dilengkapi dengan copper plate atau gold pipe ya, kita sebutnya biar mudah seperti itu. Dan untuk kartu grafis ini di sini ada logo Phantom Gaming, Radeon, 8 pin power. Walaupun 8 pin power, tapi TDP-nya itu seperti seri touringnya GTX 1650 ya dari kubu Nvidia, hanya di under 75 watt gitu guys. Ini untuk bagian heatsinknya juga sangat compact untuk house pendinginannya, mantap. Dan tentunya untuk kartu grafis ini udah high quality komponen guys. Oke, di sini untuk plat displaynya dilengkapi dengan satu buah DMI port dan satu buah display port dengan platnya mulus bening ya, kinis-kinis. Kemudian di sini untuk bagian backplate-nya dilengkapi dengan backplate ya, segel pabrikannya masih utuh, kinclong mulus ya, 4 jiwa. Ini untuk serinya RX 6500 XT PGD 4GO. Dan ini unit Agustus 2023, jadi belum ada 1 tahun ya. Agustus besok baru 1 tahun, garansinya 2 tahun, jadi masih sampai Agustus 2025 guys. Mantap jiwa. Just oke, kita akan langsung tes bagaimanakah performa, kesehatan dan kinerja di kartu grafis ini. Kita langsung menuju ke PC guys. Let's go. ASRock Phantom Gaming RX 6500 XT 8 pin power ya. Mantap jiwa, kipas sudah 0 decibel auto fan control. Segel pabrikan utuh, unit garansi Agustus 2025 ya dari AMD. Dan 9 tahun, 115 watt TDP, display port HDMI terpasang dengan baik dan sudah menampilkan display yang baik pula. Yang atas display port HDMI, dilihat di sini suhu idle kipas 0 RPM di 42 derajat Celcius ya, mantap. Dengan berjalan di 165 Hz ya. Oke, jadi ini saat ini kipas idle di 0 RPM di 46 derajat Celcius ya. Kita langsung buka software-software pendukungnya, terutama kita akan jalanin pakai 3D Mark ya. Jadi ini baru saja aku install juga untuk driver di PC ini. Ini di sini berjalan 0 mV tanpa overclock atau berjalan default ya. Semuanya berjalan default tanpa setting aneh-aneh. Ini bisa dilihat di sini RX 6500 XT, arsitekturnya RDNA 2.0 ya. Ini yang seri Phantom Gaming DOC ya, jadi seri yang tertingginya. Dia punya 5400 juta transistor, DirectX udah ultimate. Dimana di sini diklaim dia memiliki ray tracing core first gen ya untuk kartu grafis ini, mantap. Dual slot, panjang 240
mm atau 24 cm, lebar 12,9 cm, tebal 4,2 cm, TDP 107 watt, 2 gadget power supply 300 watt, butuh 8 pin power, HDMI udah versi 2.1, DisplayPort 1.4a. Untuk lock speed, memori, dan theoretical performance, start render config semua sesuai ya. Ini berjalan maksimal di 4.0 ya. Bisa lihat di sini, bisa expressnya 4.0. Oke, kita akan tes benchmark ini sembari aku screen recording pakai OBS ya. Aku jalanin screen recording pakai OBS, pakai AV1 ya. Kalau kalian butuh untuk settingannya nanti mungkin bisa japri ke aku. Oke, kita akan tes pakai Firestrike di 1080p. Nice, kipas masih di 0 RPM ya, kipasnya. Mantap. Bener-bener idle guys. Kipasnya idle di 0 RPM. Mungkin akan aku shoot ke arah kipas ya. Oke, udah aku pindahin kameranya ke kipas sembari kita jalanin benchmark Firestrike ya. Jadi untuk seri RX 6500 XT ini bisa diklaim sebagai pesaing dari GTX 1650 Super ya, bahkan dia memiliki performa yang lebih tinggi di atasnya. Kita lihat bagaimanakah performanya guys. Nice ya. LTO aku tampilin on screen display. Nice, control benchmark 56 derajat Celcius, average 60 fps, belum di 72 watt, 70 watt. Jadi ini untuk secara watt itu lebih rendah dari seri 1650 Super ya. 1650 Super itu bisa tembus 100 wattan dan di sini dia hanya berjalan di 70 watt. Jadi untuk seri RX 6500 XT itu memang diklaim dia memiliki TDP yang super duper kecil tapi FPS-nya kenceng dan clock speed-nya juga kenceng. Di situ dia bisa berjalan di 2600 MHz guys. Lebih menggunakan PCI Express 4.0 ya, dia akan memiliki performa yang lebih maksimal. Ini kebetulan aku tes di PCI Express 4.0, tapi kalian nggak perlu khawatir saat kalian gunain PC kalian masih PCI Express 3.0 itu dia juga tetap memiliki performa yang kenceng guys. Bisa dilihat di AMD software Adrenalin aku tuh semuanya disable karena itu masih default settingan dari bawaan instalan ya, belum aku oprek dan lain sebagainya karena aku memang biasa jalanin secara default guys. Oke, 59 fps di 58 derajat Celcius, kipas udah muter di 45% RPM atau di 1500 RPM. Jadi untuk kartu grafis ini dia akan start muter kipas itu saat menyentuh di 55 derajat Celcius ya. Untuk kartu grafis ini adalah kartu grafis dari end user upgrade ya. Kebetulan dia memang beli satu paket PC dan dia rilis kartu grafis ini, garansinya masih sangat panjang sampai Agustus 2025 guys. 62 derajat Celcius. Ini sembari kita record menggunakan OBS ya. Masih di under 60 derajat Celcius untuk kartu grafisnya. Terlepas menyentuh 60 pun itu masih bisa dikatakan menggigil parah guys. Bisa dilihat di situ Radeon Super Resolution disable, AMD Fluid Motion Frame juga disable, semuanya disable. Jadi berjalan secara default. Temperaturnya juga ada menggigil parah di 49 derajat Celcius. Di sini di boost clock menggunakan prosesor, jadi hanya bekerja di 15-20% aja untuk kartu grafis, sisanya menggunakan prosesor. Nah ini yang terakhir, ini baru menggunakan prosesor lagi. Kita lihat tempo hari aku tes yang GTX 1650 DDR6 itu bisa achieve 20 fps untuk maksimal. Untuk yang versi super di kisaran 22-23 fps. Nah ini saat ini kita tes yang RX 6500 XT. Kita akan lihat apakah dia bisa melebihi yang super GTX 1650 Super atau bahkan menyentuh yang GTX 1660 DDR5 atau yang DDR6. Startingnya udah di angka 21-an, 20-21-an ya, 22 bahkan, dimana ini kita sambari jalanin screen record ya. Tentunya akan lebih berat juga secara resource dan dia bisa achieve di 24 guys. 24 di 24 fps ya untuk pencapaian tertinggi saat menjalanin combine test. Jadi bisa dikatakan dia tipis-tipis lah dengan GTX 1650 Super, tetap di atasnya, tapi di bawahnya GTX 1660 ya, yang super atau non super guys, seperti itu. Oke, bisa dilihat di sini skornya di 10.700-an. Kita langsung compare aja resultnya secara online untuk kita validasi. Oke, kita lihat di sini valid result better than 47 men. 47 itu biasanya di kelas-kelas
GTX 1660, 1660 Super ya, dengan average temperatur juga adem di 58 derajat Celcius, mantap jiwa, jos. Kemudian untuk memory clock, GPU clock ini bisa tembus di 2200 sampai 2000, hampir 2700 MHz ya untuk full loadnya untuk GPU clock. Dan untuk tes 1 kartu grafis ini bisa dapat 61 derajat Celcius, tes 2 di 62, jadi tidak terpaut jauh, dan tes 3 di 60 derajat Celcius aja tes terakhir ya. Jadi suhu tertingginya juga masih sangat menggigil parah di 62 derajat Celcius aja. Saat ini udah turun ke 48 derajat Celcius. Kipas mentok muter hanya di 1500 atau hampir 1600 RPM. Dan dia achieve performa tertingginya di 90% performa ya, 99-98%. Dengan suhu yang terjaga, TDP-nya mantep banget. Dan performanya juga sangat kencang guys. Oke, buat kalian yang butuh kartu grafis gaming ya, ini aku prioritasin untuk kartu grafis gaming, bisa cicat mampir ke lapak Berry. Garansinya masih panjang, kondisinya lengkap, hanya spons bagian dalamnya aja yang nggak ada. Kemudian yang pasti ini kartu grafis X% user, jadi kondisinya masih sangat terawat, mulus kinis guys. Oke, kita untuk tesnya kurang lebih sampai di sini. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Makasih banyak udah subscribe, like, komen. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.